Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aryati dari Prodi Kebidanan tingkat 2. Nah, di sini saya akan membuat video tentang pemberian ASI menggunakan kapider, pipet tetes, dan relaktasi. Assalamualaikum Ibu. Nah Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Cindy Ibu. Nah Ibu, kedatangan saya di sini untuk melakukan pemberian ASI perah kepada anak Ibu menggunakan kapider, pipet tetes, dan relaktasi Ibu. Apakah Ibu mengizinkan Ibu? Nah Ibu, sebelum saya melakukan tindakan kepada anak Ibu, saya menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Nah Ibu, alat-alat sudah saya siapkan. Kemudian saya izin menutup tirai terlebih dahulu ya Bu, untuk menjaga privasi Ibu ya Bu. Langkah selanjutnya kita mencuci tangan. Nah Ibu, baiklah, langkah selanjutnya yaitu menggunakan handscoon. Nah, jika kita sudah menggunakan handscoon, kita akan mengisi ASI perah ke dalam kapider. Mengisi sesuai kebutuhan bayi. Kemudian menggendong bayi. Nah Ibu, permisi ya Bu, saya akan melakukan pemberian ASI kepada anak Ibu ya Bu. Permisi ya Bu. Kemudian posisikan bayi dengan kepala lebih tinggi agar tidak mudah tersedak. Kemudian kita melakukan pemberian menggunakan kapider. Berikan dengan hati-hati dan perlahan agar bayi tidak tersedak. Nah, kemudian jika sudah melakukan pemberian ASI, kita sendawakan bayi. Nah, jika bayi sudah disendawakan, maka kita kembalikan bayi kepada ibu. Nah Ibu, baiklah Bu, saya sudah melakukan pemberian ASI kepada anak Ibu. Sekarang boleh digendong kembali ya Bu. Nah Ibu, terima kasih ya Bu. Selanjutnya saya akan memeriksa alat terlebih dahulu. Setelah kita memeraskan alat, kemudian kita merendam sarung tangan di larutan klorin selama 10 menit. Kemudian melakukan cuci tangan.
Yang kedua yaitu dengan pemberian ASI menggunakan pipet tetes. Yang selanjutnya kita akan mencuci tangan, kemudian memakai sarung tangan. Nah, jika sarung tangan sudah terpasang, kita menggendong bayi. Ibu, saya minta izin lagi ya Bu untuk memberikan ASI anak ibu dengan menggunakan pipet tetes. Posisikan bayi untuk kepala lebih tinggi agar bayi tidak mudah tersedak. Kemudian kita menggunakan pipet tetes dengan cara menekan bagian ujung untuk mengambil ASI. Nah, jika pipet tetesnya sudah terisi, maka kita akan memberikan kepada bayi. Berikan dengan hati-hati dan perlahan agar bayi tidak tersedak. Nah, jika pemberian ASI sudah selesai, maka kita akan sendawakan bayi. Nah, jika bayi sudah disendawakan, kita kembalikan bayi kepada ibu. Ibu, baiklah Bu, saya sudah melakukan pemberian ASI anak ibu dengan menggunakan pipet tetes ya Bu. Sekarang boleh Ibu gendong lagi ya Bu. Ya, selanjutnya kita akan membereskan alat. Kemudian melepas sarung tangan di larutan klorin selama 10 menit. Kemudian melakukan cuci tangan. Nah Ibu, baiklah Ibu, selanjutnya saya akan memberikan ASI perah kepada anak Ibu dengan menggunakan relaksasi ya Bu. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan alat. Kemudian kita akan menutup tirai untuk menjaga privasi klien. Kemudian mencuci tangan. Nah, langkah selanjutnya yaitu memakai handscoon. Nah, setelah kita memakai handscoon, kita akan melubangi botol susu. Nah, botol susu telah saya lubangi. Kemudian kita membuka selang NGT. Kemudian masukkan selang ke ujung botol yang sudah dilubangi. Nah, kemudian bagian ujung
yang berwarna hijau kita masukkan ke dalam botol sampai berada di bagian terbawah botol. Nah, kemudian ini sudah terisi. Nah, kemudian kita menggendong bayi. Nah, Ibu, baiklah Ibu, saya permisi ya Bu untuk memberikan nasi perah kepada anak Ibu. Nah, Ibu, baiklah Bu, saya permisi ya Bu. Kemudian taruh botol, jangan terlalu tinggi. Kemudian pasangkan atau rekatkan selang menggunakan plester di daerah payudara Ibu agar tidak terlepas. Kemudian bantu bayi untuk mengisap. Nah, setelah pemberian ASI menggunakan relaksasi berhasil, kita sendawakkan bayi. Nah, kemudian jika bayi sudah disendawakan, kita kembalikan kepada ibu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membereskan alat. Kemudian merendam sarung tangan di dalam larutan klorin selama 10 menit. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu mencuci tangan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pemberian ASI menggunakan pipet tetes, kapider, dan relaktasi. Apabila terjadi kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.